warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Meratu Soleha dengan NIM 24050160117 dari kelas A 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. A few moments later. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan suatu aturan yang mengatur suatu tulisan baik dalam penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kosakata dan bentukan kata, penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kosakata asing. Ejaan mencakup beberapa hal. Yang pertama, ketetapan mengenai morfologi seperti kata dasar, kata ulang, kata majemuk, kata berhimpunan, dan partikel-partikel. Yang kedua, aturan mengenai cara menuliskan kalimat dan bagian kalimat menggunakan tanda baca seperti titik, koma, titik dua, tanda kutip, tanda tanya, dan tanda seru. Yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia terus mengalami perubahan, pengembangan, dan penyempurnaan yang dilakukan selama 114 tahun, terhitung sejak tahun 1901 hingga tahun 2015. Ejaan bahasa Indonesia menurut para ahli, yang pertama, Rockmansyah. Ejaan memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, Mijanti. Pelestarian bahasa Indonesia perlu dilakukan agar kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia semakin mantap. Fungsi ejaan. Yang pertama, menjadi landasan pembakuan tata bahasa dengan menerapkan ejaan yang benar. Kedua, menjadi landasan pembakuan kosakata. Ketiga, menjadi penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi penggunaan ejaan yang benar dan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Selanjutnya, sejarah ejaan. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Pada tahun 1947, Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan dalam surat keputusannya bahwasanya ejaan bahasa Indonesia dalam maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1994. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1988, pedoman umum ejaan yang disempurnakan, edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 2016, berdasarkan keputusan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar sejak abad ke-7. Bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa budaya, bisnis, dan agama dalam pemerintahan. Bahasa ini telah digunakan di berbagai tempat, termasuk Palembang, Banggai Barat, dan Karangbrahi. Bahasa ini dianggap sebagai bahasa pergaulan, memiliki jangkauan penggunaan yang luas, memiliki faktor psikologis, dan dianggap sebagai bahasa budaya secara luas. Pada zaman Sriwijaya, bahasa ini digunakan sebagai bahasa otoritas. Bahasa ini digunakan di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Bogor, dan Manila. Pemerintah Malaka menggunakan bahasa ini sebagai bahasa perdamaian, mempromosikan kerja sama antar berbagai negara, dan mendorong pengembangan bahasa mereka. Selanjutnya, perbedaan EYD dan EBI. Pada PUEBI diberi penambahan informasi pelafalan penggunaan diakritik E dan E. Pada bagian keterangan mengenai huruf konsonan, terdapat dua perbedaan, yaitu yang pertama, penghilangan keterangan, huruf K yang melambangkan bunyi hamzah. Yang kedua, penambahan keterangan huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Lalu pada EYD hanya terdapat 3 diftong, ai, au, dan oi, sedangkan pada PEUBI terdapat 4 diftong, au,
I, A, dan OI. Gabungan huruf konsonan EYD yang menyatakan bahwa nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan kecuali jika ada pertimbangan khusus atau dihilangkan. Terdapat 6 perbedaan penulisan huruf kapital. Perbedaan pada penggunaan huruf miring, terdapat 4 perbedaan penulisan huruf tebal, penambahan klausul singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Terdapat perubahan judul jika pada EYD, judul pada bagian ialah kata depan, di, ke, dan dari. Pada PUBI, judulnya diubah menjadi kata depan. Terdapat perbedaan pemakaian tanda baca, tanda hubung. Terdapat penambahan klausul tanda petik. EBI dipakai sejak tahun 1947, sedangkan EYD mulai dipakai sejak tahun 1975. Pada EYD, penggunaan tanda baca diakhiri dengan satu spasi, sedangkan EBI menganjurkan penggunaan tanda baca tanda spasi sebelum kata berikutnya. EYD berlaku dari 2009 sampai 2015, sedangkan EBI berlaku sejak 2015 hingga sekarang. Terdapat penambahan atau pendetailan banyak unsur serapan dari bahasa Arab. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf. Yang pertama, huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, E, I, O, dan U. Yang kedua, huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan nama. Yang keempat, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama baca majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Selanjutnya, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata berimbuhan, imbuhan atau awalan sisipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang ketiga, bentuk ulangan ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kelima, gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang keenam, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang ketujuh, kata sandang. Si dan sang, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. If the sun refused to shine